kebanyakan orang kan ya wes lah menyerah terhadap keadaan, kemudian ya wes gini-gini aja kok berbeda. Kenapa aku dulu bisa begitu? Karena aku tuh merenung sendiri gitu ya. Aku nanti kalau gede bisa nggak ya membalas budi emak saya sendiri? Itu emosi lagi saya. Sorry. Bisa nggak sebentar. Tahan ya. Jadi sering gitu pas cari kayu bakar sendiri gitu, capek gitu, terus tidur di bawah pohon terem besi, lihat ada burung-burung gitu. Gimana ya saya nanti bisa nggak membalas budi emak saya juga, terus orang tua asuh saya gitu. Sedangkan saya cuma orang dari kampung gitu kan, nggak punya biaya. Akhirnya saya beranikan diri nulis surat ke Bapak Presiden Republik Indonesia waktu itu Pak Harto. Jadi intinya yang terhormat Bapak Presiden Soeharto, Jalan Cendana Jakarta. Saya ranking 1 nih di Tanjung Sari, terus saya nggak punya tas, nggak punya sepatu, nggak punya baju. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Bram, saya asli Tulungagung, dan saat ini saya berprofesi sebagai fashion designer. Dan saya tinggal di 2 negara, Indonesia dan Swiss. Jadi tiap tahun itu ya ganti-ganti aja. 3 bulan di Swiss, 3 bulan di Indo, balik ke Swiss, balik ke Indo. Awalnya kan dapat beasiswa, terus sekolah di Australia, sekolah di Swiss. Ini awal saya jadi fashion designer. Jadi waktu itu saya main badminton di Swiss, ketemu seseorang yang juga pemain badminton. Kita untuk fun aja itu. Terus beliau itu punya logistik pengadaan seragam kapal pesiar. Nah, ngobrol-ngobrol, kamu dari mana? Dari Indonesia gitu. Aku punya ini loh bisnis bikin seragam kapal pesiar. Terus produksi saya kan di Eropa mahal banget. Jadi saya cari lokasi di suatu negara yang masih produksinya nggak begitu mahal. Saya menemukan sebuah kota namanya Bandung di Indonesia. Katanya itu harganya nggak begitu mahal untuk produksi baju-baju fashion, seragam, dan lain-lain gitu. Kamu bisa nggak bantu gitu mas? Terus awalnya kan aku tolak, kamu salah alamat loh gitu kan. Saya tuh bukan fashion designer, saya lulusan perhotelan sama akuntansi gitu. Akhirnya udahlah, udah lewat aja. Terus akhirnya aku sering ngobrol sama temanku, aku dapat tawaran begini untuk produksi seragam kapal pesiar gitu. Ambil aja mas, daripada kerja di orang bertahun-tahun gitu kan, usaha gitu. Tapi aku nggak bisa gitu. Alhamdulillah dikenalkan sama temen itu mantan editornya majalah Fashion Dewi di Indonesia gitu. Terus aku telepon, aku bantu mas gitu. Nah pas aku ke Tanah Abang, pulang kan aku telepon mereka gitu. Mr. Ivan, ini masih berlaku nggak sih tawarannya gitu? Masih dong gitu kan gitu. Pakai bahasa Jerman. Ya udah, aku coba gitu. Iya, kamu coba. Itu gampang. Kamu tuh nggak harus mendesain. Kamu tuh nyontoh ini loh. Aku punya 13 macam seragam. Mulai kayak celemek atau apron, terus untuk resepsionis, untuk teknisi, untuk cooknya atau juru masaknya, tinggal bawa aja contoh gitu. Ya udahlah gitu. Akhirnya aku pulang ke Indo, langsung bukan ke Tulungagung tapi ke Jakarta, ke Tanah Abang nyari kain, kayak orang bingung, kayak orang bingung gitu, bingung kain namanya juga nggak tahu, jenisnya nggak tahu, harganya nggak tahu. Akhirnya alhamdulillah itu ada wanita namanya Ozi, itu mas kok bingang dingak-dinguk ngalor ngidul gitu. Cari apa toh gitu. Ini loh aku gini. Wis tak bikinin gitu. Sama duduk manis. Kebetulan mereka kan memang dia tuh editor majalah Dewi waktu itu. Tapi udah keluar dari situ. Nah akhirnya wis aku serahkan ke dia. Aku pulang ke Tulungagung. Terus seminggu setelah itu jadi datang mas ke Jakarta. Aku ngeliat hasilnya tuh speechless gitu. Bagus banget. Nah akhirnya aku baliklah ke Swiss, terus ke kantornya orang tersebut yang ada di kota Basel. Aku datang, aku bawa satu paket gitu, dibuka dia, ini di luar ekspektasi saya, bagus banget gitu. Yaudah kamu produksi gitu. Ya udah akhirnya aku produksi. Singkat cerita, tahun pertama kedua tuh jeblok, rugi terus mas. Namanya orang nggak tahu size-nya salah. Harusnya saya pakai size Eropa, aku pakai size Amerika gitu kan. Aku beli contoh baju-baju itu kayak di Marks and Spencer gitu untuk cari misalnya ukuran L itu seberapa gitu. Salah semuanya. Itu ruginya luar biasa gitu. Tapi akhirnya saya nggak menyerah, baru tahun keempat itu udah mulai ada hasil gitu.
Sebenarnya aku lahir di kota Trenggalek. Orang tua cerai, saya dibawa emak saya balik ke Tulungagung. Terus waktu SD itu, bukan waktu SD sih, udah kelihatan gede kan. Udah waktunya sekolah gitu. Nah, nggak ada akte kelahiran kan. Jadi usianya berapa nggak tahu. Terus saya di sekolah tuh suruh gini, oh wis klebu iki, wis SD gitu. Nah akhirnya saya diterima di SD Tanjung Sari. Dan di situ biasalah anak orang kampung penjual tahu gendong di Pasar Wage. Tiap hari harus bantu emaknya cari kayu bakar. Tapi di sela-sela itu saya kerja keras untuk belajar. Dan akhirnya kelas 3 itu saya ranking. Terus karena saat ketidakmampuan saya tidak ada orang tua untuk diskusi. Emaknya sibuk jualan tahu dan ya maaf juga buta huruf. Akhirnya saya beranikan diri nulis surat ke Bapak Presiden Republik Indonesia waktu itu Pak Harto. Jadi intinya kayak curhat ke ayahnya gitu Mas, karena nggak ada tempat curhat kan. Yang terhormat Bapak Presiden Soeharto, Jalan Cendana Jakarta. Saya ranking 1 nih di Tanjung Sari, terus saya nggak punya tas, nggak punya sepatu, nggak punya baju. Akhirnya alhamdulillah tuh dibales. Taunya tuh pas aku duduk di luar, ada Pak Bayan Kromo tuh datang bawa amplop gede. Terus datang gitu, terus aku lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia gitu. Terus intinya dikabulkan permohonan beasiswa saya, tapi dengan syarat kepala desa dan kepala sekolah membuktikan bahwa kamu benar-benar anaknya orang nggak mampu dan kamu punya prestasi di SD Tanjung Sari. Nah, alhamdulillah sejak itu tuh dapat Rp6.000 tiap bulan gitu. Kata pikir kirim surat ke presiden itu apa yang membuat jenengan kirim surat? Apa ya? Aku tuh beda sama anak lain gitu. Anak lain tuh suka main, keluyuran gitu. Saya tuh sukanya tuh nonton TV, belajar. Terus kalau nonton TV itu yang aku lihat tuh dunia dalam berita. Jadi nama-nama menteri itu hafal gitu kan. Dan saya dapat alamat Bapak Presiden itu Jalan Cendana juga dari nonton dunia dalam berita kan. Selalu ada kan Presiden Soeharto, Jalan Cendana Jakarta itu. Nah akhirnya dari situ kan ini aku punya prestasi. Terus aku pengen punya tas, terus pengen beli buku ini, belajar ini. Nggak punya uang gitu loh. Sedangkan untuk minta emak saya kan juga nggak tega gitu kan. Tiap hari ngidong tahu, jauh-jauh dari Pasar Wage PP dengan beban di punggung yang sebesar itu. Agak emosi dikit ya sebentar, apa? Jadi agak emosional, oke. Terus nggak tega mau Mak minta buku, mak aku nggak duit tas. Kalau dulu kan bukunya dipegang gini Mas, kan keringetan tangan, terus rusak ujung-ujungnya buku gitu kan, terus rusak, terus minta tas siapa gitu. Ya itulah akhirnya Bismillah kirim ke Pak Harto itu. Tapi setelah aku kirim itu, aku kayak merasa takut ya namanya kecil. Jangan-jangan aku nanti masuk penjara, kirim surat ke presiden. Tapi alhamdulillah dikabulkan itu. Aku sendiri tuh sekarang kayak sering kilas balik ya. Kenapa aku dulu bisa begitu? Karena aku tuh sering punya pikiran yang beda. Aku suka menyendiri gitu. Misalnya habis sekolah cari kayu bakar, lepas baju cari kayu bakar buat goreng tahu emak atau buat masak emak gitu. Sering merenung sendiri gitu ya. Karena aku juga diasuh oleh adiknya nenek saya. Jadi mereka juga nggak punya anak gitu loh. Terus aku nanti kalau gede bisa nggak ya membalas budi emak saya sendiri? Emosi lagi saya. Sorry. Bisa nggak sebentar, tahan ya. Jadi sering gitu pas cari kayu bakar sendiri gitu, capek gitu, terus tidur di bawah pohon besi, lihat ada burung-burung gitu. Gimana ya saya nanti bisa nggak membalas budi emak saya juga, terus orang tua asuh saya gitu. Sedangkan saya cuman orang dari kampung gitu kan, nggak punya biaya gitu. Makanya itu saya belajar keras gitu. Terus sejak SD, SMA, masuk SMP itu udah belajar bahasa Inggris. Kalau ada orang punya buku bahasa Inggris bekas, aku minta. Terus sering praktek di depan kaca sendiri misalnya. Karena dengan jalan pendidikan dan skill mungkin saya bisa merubah gitu loh Mas. Dari segi biaya mungkin saya nggak bisa gitu. Mungkin saya harus punya skill. Itu dari kecil. Misalnya ya emak saya itu jualan gitu. Terus hujan. Sedangkan uangnya udah dipakai untuk beli bahan baku. Saya waktu dari jauh tuh ngeliat nangis gitu. Besok buat makan apa ya, uangnya udah buat belanja, terus dagangannya nggak laku, nggak ada orang yang beli. Dari situ timbul saya niat, oke, saya harus bisa gitu.
Makanya belajar bahasa Inggris juga. Pulang sekolah itu ya sebisanya lihat di kaca gitu. Hi, what is your name gitu. My name is Aji. Where are you from? I'm from Tulungagung, kayak gitu. Terus lihat TV, nggak lihat subtitlenya. Terus saya kirim surat ke kedutaan Australia minta buku pelajaran bahasa Inggris dari radio ABC. Jadi dikirim yang warnanya sampelnya agak pink. Saya dikirim buku, terus misalnya chapter 1, hari ini kamu pelajarin hari ini. Besok chapter 1 ada ujian lewat radio. Kan kamu nggak boleh buka buku gitu. Jadi saya ke rumah tetangga yang punya radio. Pak Padelan ngapunten, kulo pinjem radio ini sakit pemboten gitu. Ya wes gitu, kulo cari channel radio ABC. Kalau ada angin tuh kadang suaranya ada, kadang enggak gitu. Terus kalau emak itu goreng tahu malam, aku selesai bantu, pergi ke namanya Hotel Gajah Mada dulu. Nah aku kenal namanya Mas Yanto, resepsionisnya. Jadi kalau habis selesai bantu emak saya lari ke hotel itu. Mas ngapunten, napa wonten turis? Wah nek dek neng kamar, Mas kalau mereka sakit gitu. Ya wis, ora apa-apa. Buka pintu, tok buka pintu. Excuse me, good evening. I want to practice my English with you gitu. Kadang orangnya, oh let's gitu seneng. Tapi ada no, go gitu. Tapi saya nggak orang nyerah Mas gitu. Terus sekarang jelasin, saya tidak mau cari uang kok gitu. Saya ingin praktek bahasa Inggris tuh. Terus kadang yang ngerti kenapa gitu. Aku jelasin keluarga gini, mendukung banget gitu. Nah, ada satu hal yang sampai sekarang tuh tetap menjadi memori yang sangat baik. Itu pas di perempatan TT, itu ada 2 mahasiswa dari Jerman. Waktu itu aku nggak tahu dia dari Jerman. Dia kayak berantem gitu loh Mas, pacaran gitu, berantem gitu. Wah, ini ada turis, tapi kok berantem? Aku datang ganggu nggak ya gitu. Aku seneng kan, tapi takut mereka berantem. Tapi akhirnya aku beranikan gitu. Kiss me, you look so confused gitu kan. Can I help you kayak gitu-gitu. Terus, oh, ya gitu. Dia ngomong, kita nggak punya uang sama sekali. Karena di bank-bank Tulungagung itu maunya menukar uang US dollar saja gitu. Dolar Amerika gitu kan. Sedangkan kita pakai Deutsche Mark, uang Jerman gitu. Kita nggak bisa makan gitu. Waduh aku bingung. Ke BCA udah, BRI udah, BNI udah. Waduh mana ya? Nah kebetulan emak saya kan jualan di Pasar Wagi waktu itu. Ada bank baru namanya Bank Bali. Sudah ke Bank Bali? Belum. Itu udah hampir tutup, jam tutup sore. Kita jualan kaki Mas ke sana. Alhamdulillah bisa Mas. Dan waktu itu dia tuh mau balik lanjut ke Jogja. Akhirnya dia bilang, Aji karena kamu baik, aku ingin lebih lama. Karena di Indonesia tuh nggak ada orang yang tulus bantu gitu kan. Dia seneng kan merasa ini liburan paling menyenangkan gitu. Akhirnya 3 hari lebih lama di Tulungagung. Aku ajak ke Popo, aku ajak nyari jangkrik, aku ajak ke rumahku yang reot. Waktu itu rumah ini daduk Mas, atapnya daduk gitu. Aku ajak main ke tetangga. Jadi kalau aku keluar sama dia sepedahan gitu, anak kampung kan nggak pernah lihat bule. Kita mau jalan-jalan ke sawah naik sepeda gitu. Tahu lihat di belakang saya tuh pedahan anak kecil tuh kayak 3 km. Bule gitu. Nah alhamdulillah waktu dia mau pulang malamnya kita lewat bioskop Istana. Nah itu ada event salah satu pengusaha rokok Tulungagung mantu di situ. Ada event gede dia tanya, Haji, what is that gitu kan tanya. Sebentar aku tanyakan terus Mas ini ada apa? Dia bilang gitu. Ini Pak Sumiran mantu gitu. Mas teman saya tuh boleh nggak lihat gitu. Boleh enggak apa-apa gitu. Akhirnya aku ngomong, boleh kamu masuk. Nggak mau. Dia bilang gitu. Kenapa? Lihat baju kita kayak gini nggak sopan gitu. Boleh kan lalu gitu. Tapi karena saya ingin dia melihat kan ada tariannya, ada gamelan. Namanya orang Indonesia kan pengen kulturnya dilihat orang asing. Nggak apa-apa masuk. Akhirnya mereka mau masuk dan mereka tuh bahagia sekali bisa lihat tari-tarian Indonesia, gamelan, terus masakan Indonesia. Habis itu adalah biasanya mereka pulang dari Jerman mereka kirim surat. Aji, my trip to your town is the highlight of my trip. Tadi dikatakan dapat beasiswa Pak ya? Ya, saya ngelamar di Australia juga, di Holmes Glen College. Dan untuk belajar bahasa Inggris karena saya benar-benar ingin bisa belajar bahasa Inggris gitu untuk mengejar mimpi saya gitu. Akhirnya alhamdulillah diterima. Jadi saya belajar di Holmes Glen di Australia, di Melbourne, di Clayton. Nah habis itu saya ambil akuntansi dengan biaya sendiri.
Terus selesai akuntansi 4 tahun di Australia, saya melanjutkan perhotelan di Swiss gitu. Nah waktu di Australia pun sebenarnya saya nyambi juga kerja part time. Jadi kadang di restoran, cuci piring, atau jadi waiter, atau tukang sapu, apa aja lah yang penting saya bisa kirim uang ke rumah. Nah waktu itu karena emak saya jualan tahu, adik saya udah mulai sekolah, saya coba untuk kirim itu sekitar $60 gitu. Cukuplah untuk makan sama bayar SPP adik gitu kan. Terus sering kalau telepon itu kayak adik saya tuh kirim surat tuh nangis gitu. Kang, wong-wong iki padha ngrasani wong anake nang luar negeri kok omahe daduk gitu. Nah, gitu. Terus aku bilang, yo itu mereka kan nggak tahu, jangan nyalahkan mereka gitu kan. Jadi mereka belum nyampe. Kalau kamu cerita misalnya aku kuliah pun namanya orang desa kan mikirnya di luar negeri pasti kerja gitu kan. Dibanding gini sampai sing kerja ning Malaysia puagre dhuwur, omahe dhewe troco gitu. Aku nggak pernah ngrubi sama yang kayak gitu. Itu nggak usah dipikir ya, mereka nggak salah juga karena mereka juga nggak tahu. Kamu jelasin pun gitu. Terus nek sing takok Australia ki ngendi tak dudohi kono gitu. Desa yo. Mungkin dipikir Jakarta sana, Surabaya sana, kok Australia sana, desa gitu. Terus aku juga, ya itu bukan salah mereka juga nggak tahu gitu. Jadi jangan diambil hati gitu. Akhirnya udah ke Jerman. Waktu ke Jerman kan yang turis 2 tadi aku telepon kan, dikasih nomor telepon gitu. Terus diangkat suara wanita tua gitu, Guten Tag gitu. Sorry, I cannot speak German gitu. Oh ya, akhirnya mereka ngomong bahasa Inggris. Ini siapa gitu? Nama saya Aji, saya cari Gaby dan Martin. Dulu mereka di Tulungagung, aku dikasih nomornya gitu. Oh, mereka udah nikah. Mereka pindah di Nuremberg gitu. Kalau mau aku kasih nomornya, dikasihlah nomornya, aku telepon lagi, jawab lagi, Guten Tag gitu lagi. Terus akhirnya ngomong bahasa Inggris, ini siapa gitu. Ingat nggak Aji di Tulungagung yang kamu tahun 80 sana? Jangan telepon, mahal dari Indonesia. Saya nggak di Indonesia, saya di Jerman. Nggak mungkin dia bilang gitu. Nggak mungkin, iya saya di Jerman gitu. Kamu serius akhirnya, oke, Sabtu kita ke sana. Karena waktu kami di Tulungagung, kamu tuh udah luar biasa membantu kita. Jangan kemana-mana. Sabtu saya dijemput ke rumah mereka, pindah di Nuremberg. Di situ udah punya rumah, udah punya anak 2 gitu. Udah di situ di treatment bener-bener kayak, di enak-enakin. Kamu itu berjasa banget. Akhirnya malamnya kita muter slide waktu di Tulungagung gitu. Jadi adik saya masih kecil, kita nyari jangkrik, kita ke Popo, kita makan duet, itu diputar, aduh terenyuh banget gitu. Terakhirnya 3 hari di situ, diantar balik ke Köln, saya dikasih bekal banyak banget. Kamu jangan kelaparan ya di sini gitu. Akhirnya 6 bulan di Jerman selesai, saya lanjut di Sisaritz Hotel Management di Swiss gitu. Kuliah lagi? Kuliah, karena saya ingin kerja di hotel kan gitu. Itu salah satu sekolah perhotelan termahal di dunia. Setelah lulus sekolah perhotelan di Swiss, saya ngambil internship di Swiss 6 bulan. Waktu itu ada anak Indonesia 2 dari Jakarta yang juga lulus bareng saya, kerja di hotel itu selama 6 bulan. Cuman mereka gugur karena namanya kerja di hotel itu, apalagi kalau kita di service atau di kitchen itu memang mentalnya harus kuat gitu. Dibentak-bentak, dimaki-maki itu biasa. Misalnya saya baru di situ kan disuruh nyari butter atau apa ya namanya, keju gitu. Kita kan nggak tahu tempatnya. Di mana tempatnya? Di mau pokoknya jelek banget katakannya. Cari sendiri sampai dibanting gitu. Yang lain kan kabur, nangis, masa aku nggak kuat gitu. Tapi saya tahan. Akhirnya saya lulus, saya diterima di Hyatt Orlando di Amerika gitu. Saya kerja di Florida gitu. Habis di Hyatt Orlando, saya diterima lagi jadi night auditor di Hotel Paragon. Akhirnya pindah ke Inggris. Di Inggris ketemu salah satu pengusaha Swiss yang punya hotel di Bali. Nah, di situ saya disuruh pegang hotelnya. Beliau punya perusahaan di Bali dan juga punya hotel di Bali, tapi orang Swiss. Aku pegang 1 tahun, akhirnya saya pengen balik lagi ke Swiss, pindah ke Swiss, kerja di Swiss. Akhirnya ketemu yang itu, yang orang Jerman yang punya logistik. Yang tadi? Iya, yang main badminton itu Candek. Sampai sekarang saya terjun di dunia fashion karena itu. Gitu. Berarti dunia perhotelan sudah ditinggal? Ditinggal sekarang, ditinggal itu. Tapi masih berlanjut karena di sini punya kafe sekarang. Gitu. Walaupun itu sebenarnya untuk keluarga, kafe keluarga gitu, iya.
Semua itu kan proses tuh Mas. Apapun yang aku pelajari, juga pengalaman kerja itu juga nggak bakal hilang kan. Itu juga jadi ilmu buat saya juga gitu. Dan yang kedua, aku men-challenge diri saya sendiri gitu. Dan dibantu oleh support dan ide-ide dari teman gitu. Mas, itu kesempatan langka loh gitu. Dan setelah saya jalani, memang awalnya saya takut juga ya. Karena itu benar-benar dunia yang belum pernah aku lakukan dan lain banget dengan yang saya pelajari selama ini gitu. Tapi karena dorongan dari teman, diskusi yang panjang lebar, apalagi yang punya perusahaan itu nyuruh saya mencontoh aja produk-produk mereka yang sudah ada, ya udah kayaknya gampang banget gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Tapi waktu saya kayak rugi, salah bikin size juga tuh bagi saya ini sekolah saya gitu loh. Karena saya nggak sekolah fashion kan. Bagi saya itu sekolah gitu, praktek langsung yang memang harus ada prosesnya gitu. Pernah juga waktu yang paling kejadian yang tidak saya harapkan itu, aku percaya di awal-awal itu ke orang. Jadi ada namanya garment yang aku cari dari Google. Begitu MOU ditandatanganin, Pak Aji nggak usah ke sini, semua serahkan ke kita gitu. Packagingnya macam-macam semua gitu. Akhirnya saya percaya dan besoknya mau tracking. Saya ke sana ke garmennya sama asisten saya, udah nggak ada orang di situ, rumahnya rumah kontrakan, barangnya berhamburan itu, terus belum di steam, belum di packing, terus belum dibuang benang macam-macam, dan saya bongkar semua itu masih berantakan, dan besok itu harus sudah shipment ke Jerman gitu, karena saya percaya ke orang. Akhirnya saya bingung karena kalau saya nggak kirim atau telat kirim, saya pasti kena denda di Jerman kan gitu karena nggak on time gitu kan. Terus saya ngobrol sama asisten, akhirnya aku tarik ke salah satu garment di Cimahi namanya Dakota, dibetulin sama mereka. Tapi yang seharusnya aku pakai sea freight, pakai laut, akhirnya aku pakai udara dan itu biaya membengkak, itu rugi yang luar biasa. Tapi itu sekolah saya gitu. Intinya saya nggak mau menyerah karena saya udah fokus ke situ gitu. Cari orderan di luar negeri dan bikin di Indonesia, begitu ya. Modal bisnisnya seperti itu. Ya. Jadi kalau saya pulang ke Jerman, ke Swiss. Jadi nanti mereka menghubungin saya gitu, terus suruh desain. Kalau saya mendesain seragam, saya tawarkan ada sentuhan kain etnik Indonesia, entah itu batik, entah lurik gitu. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau enggak ya tetap. Tapi rata-rata mereka suka polos-polos saja, kain normal gitu. Jadi setelah meeting, terus aku menawarkan desain, bahan juga gitu kan. Kalau udah approve, aku harga, habis itu aku bikin contoh. Presentasikan, kalau udah oke, kita penandatanganan gitu. Terus aku pulang ke Bandung, produksi kerjasama dengan garment di Bandung. Saya nggak punya garment sendiri karena juga resiko juga itu. Kemudian Mas Aji dikenal sebagai desainer begitu ya. Karena saya juga sudah mendesain gaun-gaun kayak Miss Universe Swiss, Miss Earth Swiss, terus Putri Indonesia yang 2000 berapa gitu. Untuk kostumnya film produksi Jerman juga pernah. Dari mana Mas Aji bisa belajar itu semua? Tadi kan udah ada background di situ. Ya, nggak ada. Cuman aku orangnya kan memang dalam segi fashion saya juga penampilannya memang memperhatikan, walaupun saya bukan yang kayak fashion guru yang benar-benar itu. Jadi sebelum saya terjun ke bisnis fashion, saya memang juga suka fashion gitu. Jadi saya memperhatikan, tapi pas saya produksi di Bandung kan kalau malam hari saya free nih. Siang hari saya ke garmentnya untuk QC, untuk ngecek apa yang harus diperhatikan di situ selama proses produksi. Malamnya saya kan nganggur, jadi saya ambil salah satu guru fashion untuk les privat. Memang saya harus bisa juga kan akhirnya. Cara bedah pola gimana, tentang karakter kain, gitu-gitu. Akhirnya saya belajar privat di situ. Jadi sambil jalan belajarnya. Karena saya juga ada beberapa desainer Indonesia di sana, saya punya ide gimana nih desainer Indonesia yang berbakat itu untuk bisa maju di negara orang gitu. Akhirnya tahun 2013 saya mendirikan IFBF atau Indonesian Fashion and Batik Festival. Intinya untuk memperkenalkan desainer Indonesia untuk stage yang lebih
tinggi atau internasional. Dan fashion show pertama itu tahun 2013 diadakan di Vogue House, salah satu gedung ikonik di Swiss. Dengan biaya saya sendiri, saya mendatangkan 13 desainer dari Indonesia, baik yang udah ada di Swiss, yang masih anak-anak muda berbakat, juga yang dari Indonesia. Dan sekaligus saya ingin memperkenalkan fashion muslim Indonesia, dan saya membawa Safira. Yang dari Indonesia ada Ikhwan Toha, juga salah satu fashion designer terkenal Indonesia, juga Guru Fashion, terus Safira, terus Hari Lim, desainer terkenal dari Bandung aku bawa. Pokoknya aku ingin Indonesia tuh dikenal, bukan cuma saya tapi kita semua Indonesia gitu. Bahkan waktu itu kan aku ngundang tamu-tamu bukan dari Indonesia saja, karena aku ingin memperkenalkan Indonesia. Jadi orang-orang di luar Indonesia aku undang gitu. Bahkan teman-teman Thailand tuh kayak nggak yakin ini bakal bagus. Tapi begitu mereka datang ke fashion show, lihat catwalk-nya, tata lampunya tuh ini gede banget gitu. Karena yang lighting aja itu yang pernah menangani lightingnya konsennya Robbie Williams gitu. Mas Haji kemudian akhir-akhir ini concern di batik ya. Kenapa batik? Sebenarnya kita kan orang Indonesia Mas ya. Sebagai orang Indonesia pastilah kita kalau kultur kita, produk kita, apapun yang dari Indonesia dikenal tuh, kita tuh kayak di sini tuh bangga gitu loh Mas gitu ya. Apalagi kalau udah ngelihat bule pakai batik gitu. Rasanya ya Allah itu indah banget gitu loh. Kontras antara kulit mereka yang putih dengan motif kita yang ada warna itu memang kontras yang akhirnya nyambung gitu. Dan membuat mereka tuh lebih outstanding gitu loh. Lebih glowing lah istilahnya. Kayak gitu, itu membuat saya bangga. Akhirnya saya ngeliat, oh kenapa ya kita nggak kenalkan batik gitu. Makanya bikinlah saya jadi foundernya Indonesian Fashion and Batik Festival di Zurich. Makanya saya kalau pulang ke Indonesia, balik ke Swiss itu ngasih hadiah teman saya tuh pasti baju-baju batik gitu. Bahkan ada salah satu guru di salah satu universitas itu yang jadi nyandu sama batik. Jadi kalau saya pulang tuh, mana koleksi barunya gitu. Terus dia di kampusnya itu dipanggil sama anak-anaknya Mr. Colorful gitu. Karena batiknya gitu. Itu udah seneng Mas, bagi saya tuh seneng banget gitu loh. Bahkan sekarang batik itu udah bukan milik Indonesia lagi. Inspirasinya dari Indonesia tapi udah berkembang di Afrika, Asia Tenggara juga gitu. Bahkan di Swiss juga ada batik Swiss sekarang gitu. Apalagi sekarang brand-brand besar, merek-merek itu kan udah pakai batik, pakai tenun, itu bangga lah kita gitu. Dan semoga mereka ngambilnya dari Indonesia kainnya gitu kalau bisa gitu kan. Berikutnya aku lebih pengen kayak di belakang panggung gitu ya. Ini saya lagi ada salah satu desainer Indonesia namanya Dimas. Kalau saya ada event tuh saya promosikan dia. Nah kemarin pas Miss Universe Swiss datang ke sini, dia aku suruh desain baju-bajunya Miss Universe Swiss itu. Karena aku bilang kamu harus bisa lebih dari saya gitu. Dan kalau kamu bisa itu, saya sangat bangga gitu. Aku nggak pengen cuman nggak bisa lebih dari saya dan mengharus, dan dia tuh talented banget Mas, cuman dia belum ada akses ke situ gitu, makanya saya mendukung. Dan kemarin sempat saya di video call sama Putri Aryani untuk bikin salah satu kostumnya dia gitu. Ini udah jadi, nanti bisa dilihat jadinya gitu. Yang aku ajukan yaitu si Dimas, biar dia namanya naik gitu loh Mas gitu. Karena bagi saya udah cukup dan harus ada regenerasi kan gitu. Dan salah satu lagi untuk kota saya tercinta, semoga pemerintah daerah melanjutkan event yang memang saya konsep Tulungagung International Batik Carnival yang kemarin sudah diawalin dengan hadirnya Miss Universe Switzerland gitu. Itu liputannya di Facebook kan, di YouTube kan udah banyak tuh gitu. Nah itu biar pariwisata Tulungagung maju, batik Tulungagung lebih dikenal, UMKM dikenal, banyak orang yang berkunjung ke Tulungagung dan akhirnya tercipta juga lapangan kerja dan produktivitas UMKM kita bisa naik. Syukur-syukur bisa ke depan bisa ini. Dan saya pulang nanti saya ingin membawa keripik Thales, keripik pari Tulungagung dari UMKM untuk aku kenalkan di supermarket di Swiss. Semoga itu bisa berhasil juga itu. Bagi saya sekarang lebih bagaimana saya lebih bermanfaat lagi aja gitu. Kalau ngejar untuk diri saya saja kan gak ada habisnya Mas di dunia kan gitu ya. Karena keinginan kita tuh biasanya lebih tinggi dari yang kita butuhkan sebenarnya gitu. Gitu. Iya.
dengan pencapaian sekarang? Apakah sekarang bisa dirasakan oleh ibunya? Aku nggak paham ya emak saya tuh bisa merasakan apa enggak. Karena kan beliau tuh orang yang memang nggak pernah kemana-mana. Jadi ditanya orang, nih anakmu saiki neng di kerja apa? Dijelasin pun desainer, perancang, nggak ngerti mas gitu loh. Karena dunia emak saya itu sejak kecil sampai sekarang sudah sepuh banget itu cuman bikin tahu ke pasar pulang masak, bikin tahu setiap hari gitu. Dibelikan tas LV atau tas branded apapun nggak paham. Bahkan kalau saya pulang waktu masih sehat dulu, kita ajak makan keluar, naik mobil gitu, yus budalo dhisik, dia nututi neng di pakai becak gitu. Jadi kita kena AC nggak mau. Terus terakhir pas saya ada rumah di luar kota, pengen ke sana, kan nggak mau naik, takut naik pesawat, takut naik kereta, pokoknya. Tapi akhirnya mungkin sudah sepuh, aku pengen bilang ke adikku, aku pengen ngindangi kakak kamu neng Cimahi gitu. Terus akhirnya berani naik kereta. Terus begitu nyampe Bandung itu sama keponakan saya sama adik saya kan lihat ke atas, langitnya kok podo ambek Tulungagung gitu. Jadi dia nggak dinamakan sukses juga nggak ngerti. Mungkin yang beliau tahu ya mungkin bersyukur mungkin gitu ya. Dulu sing rumahnya daduk, sekarang udah beda gitu. Kalau saya sendiri melihat diri saya juga bukan kayak sukses atau apa gitu. Aku bisa merubah dari yang dulu sampai sekarang ya. Aku syukur aja mas. Aku lebih bukan bangga, bukan, aku bersyukur aja dengan keadaan saya gitu. Masa depan kita, karir kita, keberhasilan kita itu, atau inspirasi atau motivasi itu kan kita nggak bisa ambil dari orang. Kita bisa, tapi itu presentasinya kecil ya. Bagi generasi muda gitu kan, jangan terlalu mengharapkan inspirasi atau motivasi dari orang lain, karena motivator paling besar untuk diri kita ya diri kita sendiri gitu. Bahkan dalam bahasa Inggris kadang banyak anak itu fokusnya tuh nyari sekolah terbaik gitu. Oke lah, guru bahasa Inggris membantu, sekolah terbaik juga sangat membantu, tapi yang 99,9% kalau kamu ingin bisa bahasa Inggris ya kamu sendiri yang harus mengajari diri kamu dan memotivasi diri kamu sendiri gitu. Intinya di luar jam sekolah ya kamu di rumah harus praktek sendiri, nyari ilmu sendiri, cari referensi sendiri. Begitu juga dengan cita-cita gitu. Kamu yang harus memotivasi sendiri, jangan mengharapkan oh ayahku gak ada uang, oh emakku cuman itu excuses yang harus kita buang jauh-jauh gitu. Dan proses itu yang memang harus kita jalani. Jangan menghindari proses, laluilah proses itu, dan dari proses itu bahkan kita bisa belajar ilmu yang kita tidak dapat dari manapun itu. Entah itu kita gagal, direndahkan orang gitu, selama kita fokus dan proses itu kita lalui, jadinya itu bisa membuat kita lebih kuat akhirnya, dan kita bisa lebih belajar lebih banyak dari situ. Bahkan kritikan pun kalau kita dengarkan itu sebenarnya motivasi yang luar biasa. Kita misalnya bikin baju, oh nggak bagus tuh gitu. Nah itu motivasi bagaimana kita lebih bagus. Karena kritikan itu adalah pelajaran yang jujur dari orang lain. Karena kita kebanyakan ingin dipuji kan. Dan kita tuh kalau dipuji tuh lena gitu. Padahal pujian itu sebenarnya menjatuhkan sebenarnya gitu loh. Justru kritikan itu yang membangun kita gitu. Jadi untuk anak muda jangan takut untuk praktek, jangan takut melalui proses, jangan marah kalau dikritik, fokuslah ke impian kalian gitu. Saya Aji Bram, saya fashion designer, pengusaha batik, juga saya pengusaha kafe, dan saya foundernya Mr. and Miss Batik, dan saya foundernya juga Indonesian Fashion and Batik Festival di Zurich, Switzerland. Saat ini saya berdomisili di kedua negara, Swiss dan Indonesia, tapi saya tetap pegang paspor Indonesia karena saya cinta Indonesia. Terima kasih, semoga ini bisa punya manfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.